Firman Tuhan hari ke-288 14 Oktober tahun 2024, Kitab Daniel pasal 4 ayat 32, perikop Daniel menerangkan arti mimpi Nebukadnezar. Di hari yang ke-288, tanggal 14 Oktober tahun 2024, diambil dari kitab Daniel pasal yang ke-4 ayat 32. Daniel menerangkan arti mimpi Nebukadnezar. Itulah berikut hari ini, dan sebagai ayatnya hari ini Daniel 4 ayat 29 adalah sebagai berikut. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Raja Koresi mengizinkan orang Yahudi pulang ke negeri mereka. Itulah bacaan pagi. Dan bacaan malam diambil dari kitab Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan 6. Doa orang yang tertindas. Itulah ketiga bagian dari firman Tuhan pada hari ini, yaitu ayat hari ini, bacaan pagi, dan bacaan malam. Sekarang kita masuk dalam pedoman kita selama 1 bulan, selama bulan Oktober, yaitu dengan topik serahkanlah hidupmu kepada Tuhan menjadi persembahan hidup dan benar. Itulah topik pada bulan ini, dan itu merupakan nasihat dari Paulus ke jemaat Rom yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 1. Demikian bunyinya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenaan kepada Allah. Itulah ibadahmu sejati. Kita melihat bahwa firman Tuhan untuk bulan Oktober adalah persembahkan tubuhmu menjadi persembahan hidup dan benar. Apa arti hidup dalam perikop ini?
hidup di sini adalah terdiri dari 3 unsur dari tubuh manusia, yaitu ya, hati nurani, jiwa, dan kekuatan. Jadi 3 unsur ini harus utuh memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dengan jiwa dan tubuh yang sehat, maka hati nurani juga diinginkan menjadi sehat. Itulah hidup kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, kemudian dalam benar, apa yang dimaksud dengan benar dalam Alkitab? Ya. Nah, benar tersebut dalam Alkitab ini disampaikan oleh Martin Luther bahwa ajaran Alkitab ada 3 dimensi yang sangat membutuhkan dan mempengaruhi segala kebenaran yang ada dalam Alkitab. Yang pertama adalah sola gratia, artinya keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan atau hadiah dari Allah. Nah, sekarang kapan itu diberikan kepada kita? Itulah yang dikatakan nomor 2, sola fide. Kita dibenarkan karena iman percaya. Jadi kita menerima anugerah keselamatan tersebut apabila iman percaya kita kepada Tuhan. Sola fide. Nah, kemudian untuk melihat ya, kita menerima anugerah dan kita diselamatkan karena iman, itu terdapat dalam Skriptura atau Alkitabiah. Hanya berdasarkan Alkitab semua bisa dilihat di sana, apakah berdasarkan iman, apakah keselamatan itu anugerah, itu ditulis dalam Alkitab. Jadi Alkitab merupakan dasar atau fondasional prinsip dari semua keselamatan dan iman percaya. Karena dalam Alkitablah tertulis iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat 17. Kemudian jadilah pelaku firman. Jadilah pelaku firman. Itu juga tertulis dalam Yakobus ya. Pasal 1 ayat yang ke-7 ya. Artinya jadilah pelaku firman. Itu pedoman kita dalam bulan September ya. Jadilah pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22. Dikatakan bahwa tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab kalau bukan demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi bisa kita lihat yang menipu diri sendiri itu dalam Alkitab tertulis. Nah, sehingga Alkitab adalah merupakan fondasional prinsip atau fondasi yang sangat prinsip, yang sangat menentukan. Nah, sehingga ketiga hal ajaran dalam Alkitab itu sola gratia, anugerah, keselamatan itu anugerah, hadiah dari Tuhan, dan sola fide, kita diselamatkan hanya karena iman. Kemudian sola scriptura, artinya hanya Alkitab sebagai pembenaran dari semua pesan-pesan di dalam
Alkitab. Nah, itulah mengenai topik kita dalam bulan ini. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu Daniel menerangkan arti mimpi Nebukadnezar. Apa dan siapa Daniel, dan apa mimpi dari Nebukadnezar, sehingga Daniel perlu menerangkan kepada umum. Daniel adalah salah seorang tokoh dari nabi yang terkenal. Dia dilihat dari kebijaksanaannya dan kesetiaannya kepada Tuhan. Jadi Daniel tersebut adalah bijaksana dan setia kepada Tuhan. Ia berasal dari Yerusalem dan diambil ke Babel, artinya dia dibuang ke Babel. Nah, ia tetap setia walaupun dalam pembuangan. Di mana kesetiaan Daniel? Dan raja-raja yang banyak meminum dan makan makanan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi Daniel bisa menahan diri. Dia tidak memakan makanan yang dimakan oleh para raja. Nah, kemudian yang paling bagus dari Daniel adalah tidak mau menyembah patung yang disodorkan oleh Raja Nebukadnezar. Tidak mau. Ya. Nah, maka karena tidak mau menyembah berhala, akhirnya Daniel itu dianggap musuh. Maka dibikinlah perapian, gua singa, ya. Dia mau dijatuhkan ke gua singa, Daniel itu. Ya, jadi dalam keadaan singa yang lapar, ya, karena Daniel tidak mau menyembah patung yang disembah oleh Raja Persia, Nebukadnezar, dia dimasukkan ke dalam gua singa. Apa yang terjadi? Begitu masuk di gua singa, singanya diam, tidak mau makan. Daniel juga biasa-biasa saja. Akhirnya tidak terjadi apa-apa. Ya. Tidak terjadi apa-apa. Bingunglah orang-orang. Ya. Akhirnya Daniel dilepaskan dan dia dihormati. Nah, kemudian kita lihat di sini Daniel salah seorang tokoh dari Nabi yang bisa mendapat wahyu dari Tuhan dan bisa membuat arti sebuah mimpi. Ini karena Daniel bisa meramal sebuah mimpi, maka waktu Nebukadnezar bermimpi dipanggillah Daniel. Ya. Dalam konteks pasal 4, Daniel pasal 4 ayat 32, ya, ada sebagai pesan moral di sini. Ya. Pesan moralnya bahwa menggambarkan, ya, peringatan, ya, tentang, ya, kesombongan dan keangkuhan serta dampak dari menghadapi penghakiman Tuhan. Jadi adanya kesombongan dan keangkuhan, ya, serta dampak dari menghadapi penghakiman dari Tuhan. Dalam perikop tersebut Nebukadnezar melihat sebuah pohon, ini mimpinya. Melihat sebuah pohon yang sangat besar yang akhirnya dipotong. Ini melambangkan bahwa meskipun, ya, dia, ya, adalah dapat memimpin atau sebagai raja, tapi Tuhan
dapat mencabut kekuasaan itu kapan saja jika seorang bersikap sombong. Inilah pesan moral tersebut. Jadi artinya kalau sudah menduduki suatu jabatan, tidak perlu sombong dan angkuh. Karena Tuhan dapat mencabut kekuasaan itu kapan saja dan memberikannya kepada siapa saja yang Dia mau. Jadi dalam perikop ini, apa makna daripada mimpi Nebukadnezar? Nah, mimpi ini menegaskan kita tentang pentingnya rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi sebuah pohon besar dipotong, ya, dan itu melambangkan sebuah kerajaan itu bisa dipotong, hancur, ya. Nah kemudian dalam arti mimpinya itu berarti harus dipotong kerajaannya itu. Nah, dijelaskan oleh Daniel bahwa mimpi ini menggambarkan, mengajak kita tentang pentingnya rendah diri di hadapan Tuhan. Dalam Daniel pasal 4 ayat 30 dikatakan, engkau akan diusir dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan jadi di antara binatang-binatang di padang, di belantara. Ya. Engkau akan makan rumput seperti lembu, dan 7 masa akan berlaku atasmu. 7 masa itu mungkin itulah 7 tahun, ya. Jadi dengan kesombongan tadi, maka Nebukadnezar kerajaan dipotong, dia harus tempat tinggalnya di tempat binatang, di padang bersama dengan lembu, ya, makanannya pun rumput. Coba. Inilah, ya, akibat keangkuhan dan kesombongan Nebukadnezar. Siapa yang merusak bait suci? Nebukadnezar. Siapa yang mematahkan Zedekia? Nebukadnezar, ya. Zedekia memotong anaknya, menyembelih anaknya, menyelebih Nebukadnezar. Keangkuhan dan kesombongan Nebukadnezar ini langsung ditegur oleh Allah, sehingga dia harus makan dengan rumput dan tempat tinggalnya di padang bersama binatang. Makanannya rumput sama dengan lembu. Itu terjadi selama berapa? 7 tahun, 7 masa. Itu 7 tahun. Coba kita lihat, ya. Nah, itulah, kalau dia sombong, maka kapan saja Tuhan bisa berhak mengambil kerajaan itu darinya. Mimpi Nebukadnezar yang diterangkan oleh Daniel mencerminkan tentang pentingnya pengakuan kepada kuasa Allah akan segala hal, termasuk kekayaan, kekuasaan yang kita miliki. Jadi kekayaan, kejayaan, kekuasaan yang kita miliki, ya, itu adalah titipan Tuhan. Jadi kalau kita sudah tidak bersahabat dengan Tuhan, itu kan habis. Nah makanya tindakan sombong dan keangkuhan yang ditunjukkan Nebukadnezar berujung pada pengucilan dan penderitaan sebagai, ya, konsekuensi yang tidak setia kepada Allah. Jadi itulah konsekuensi pengucilan, dan dia tidak setia dengan Allah, dia dikucilkan, ya, dan tidak bisa lagi menduduki kerajaan dia. Nah, inilah mengenai Nebukadnezar dan Daniel yang setia, yang tidak mau menyembah berhala walaupun dia dihukum. Tapi akhirnya Daniel dipanggil oleh Nebukadnezar untuk mengartikan mimpinya, sehingga mimpinya diartikan. Maka Nebukadnezar 7 tahun berada
di tempat binatang, dikucilkan dari manusia. Itulah akibat keangkuhan dan kesombongan dia. Nah, kemudian sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, yaitu Esra pasal 1 ayat 1 sampai 4. Nah, kalau di sini Raja Koresi dari Babel ini sebagai pengganti dari Nebukadnezar, ya. Karena Nebukadnezar sudah dikucilkan, maka pengganti adalah Raja Kores. Tapi Raja Kores ini adalah baik hati dan dia takut kepada Allah. Ya. Apa makna daripada Raja Kores mengizinkan orang-orang Yahudi pulang ke negerinya? Inilah perikopnya. Diberikan izin pulang ke negeri masing-masing. Apa maknanya? Ini mencerminkan kebangkitan kembali umat Israel dan ketaatan mereka pada panggilan Tuhan untuk kembali ke tanah mereka. Jadi inilah awal jadi kebangkitan bangsa Yahudi setelah 70 tahun dibuang di Babilonia dengan pengaruh daripada Raja Kores, ya, memerintahkan supaya dibangun kembali Yerusalem, bait suci, dan segala barang-barang yang pernah diambil dari Yerusalem itu dikembalikan semua. Bahkan bangsa Israel yang keluar dari Babel, tetangganya harus memberikan bekal, ya, diberikan perak, emas, ya. Tetangganya di Babel itu perintah daripada Raja Kores, berikan mereka perbekalan dan bawa dombanya ke tempat mereka. Inilah kehebatan daripada Raja Kores yang setia kepada Tuhan. Akibat Raja Koreslah maka pengembalian pertama bangsa Israel dari Babel ke Yehuda yang dipimpin oleh Esra. Inilah perikop hari ini dan awal bangkitnya bangsa Israel dari kungkungan Babilonia. Dan kemudian Raja Kores mengizinkan umat Israel untuk kembali dan memberikan mereka alat yang diperlukan untuk membangun kembali bait suci. Jadi benar-benar dimanage oleh Raja Kores. Esra diperintahkan bangun kembali. Maka Yerusalem, bait suci dibangun kembali dan segala perlengkapan disiapkan. Ini mencerminkan janji Tuhan tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada keselamatan dan pemulihan, ya, kolektif umatnya. Jadi tidak hanya kepada individu, tapi keselamatan dan pemulihan dari semua umat Israel untuk bersatu kembali, membangun kembali bait suci. Ayat tersebut mengingatkan kita akan pentingnya ketaatan kepada panggilan Tuhan, serta bagaimana Dia dapat menggunakan berbagai cara, ya, termasuk penguasa untuk mencapai rencananya. Tidak diduga-duga, ya. Raja Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem dan bangsa Israel ditawan di Babilonia. Tapi Raja Kores sebagai Raja Persia mengembalikan bangsa Israel dan ingin membangun bait suci di Yerusalem. Dan semua perangkat-perangkat yang telah diambil dari Yerusalem dikembalikan. Bahkan
Mereka juga akan membekali bangsa Israel yang pindah, yang keluar dari Babel menuju Yehuda. Ini kuasa Tuhan. Maka Tuhan mengatakan dia dapat mengambil kekuasaan dari seseorang dan dapat memberikannya kepada siapa yang dia mau. Hal ini dicabut dari Nebukadnezar dan diberikan kepada Raja Kores. Dan Nebukadnezar ada hukuman 7 tahun dia bersama dengan binatang makan rumput. Setelah dia nanti kembali bertobat dan melihat kekuasaan Tuhan itu adalah abadi, di situ dia akan diperhitungkan kembali setelah dia bertobat. Nah, inilah perikop kedua, yaitu Ezra membangun kembali Yerusalem bait suci atas perintah dari Raja Kores. Kebijakan dari Raja Kores sebagai Raja Persia di Babilonia yang mengembalikan bangsa Yahudi untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem. Inilah kuasa Tuhan. Dan Raja Kores memang takut kepada Tuhan. Jadi Raja Persia itu sudah mulai sadar Nebukadnezar sudah dihukum, sudah dikucilkan dari kerajaannya. Nah, inilah perjuangan daripada Ezra. Ezra adalah seorang ahli hukum agama dan ahli Taurat. Nah, sehingga pada waktu pesta Pondok Daud di Yerusalem, setelah bangsa Israel kembali semuanya ke Yerusalem dan Yehuda, kemudian ada peran Nehemia sebagai gubernur Yudea membuatkan ikrar bersatu. Itulah pesta Pondok Daud selama 7 hari berturut-turut. Dan Taurat Tuhan dibacakan oleh Ezra setiap hari, mulai dari pagi sampai siang. Itulah kita lihat hasil daripada panggilan Tuhan, janji Tuhan yang akan membangun kembali bangsa Israel setelah diperbudak selama 70 tahun. Inilah janji setia Tuhan tetap digenapi dan dipenuhi. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam. Diambil dari kitab Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan 6. Doa orang yang tertindas. Apa latar belakang Mazmur Daud mengatakan doa orang yang tertindas? Ini berlaku bagi semua umat, termasuk Raja Daud yang sudah mengalami sendiri yang ditindas. Artinya ada tantangan buat dia dari Raja Saul dan juga dari anak kandung sendiri, Absalom. Nah, sehingga dia mengatakan di sini doa orang yang tertindas. Apa pesan moral dari Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6? Ini mengungkapkan betapa pentingnya untuk berdoa kepada Tuhan dalam masa-masa kesulitan dan ketidakpastian. Jadi adanya ketidakpastian, unpredictable, adanya hal-hal yang sulit. Di sini pentingnya kita berdoa, memohon kepada Tuhan yang dianjurkan oleh Daud. Nah, kemudian dalam keadaan masa tertindas, Daud mengekspresikan ketekunan dan kerinduan akan
kehadiran serta pertolongan Allah yang mengajak kita untuk tidak ragu dalam mencurahkan perasaan kita kepada Tuhan. Nah, jadi dalam keadaan tertindas ya, Daud mengekspresikan kekecewaan dan kerinduan akan kehadiran serta pertolongan Allah yang mengajak kita untuk tidak ragu dalam mencurahkan perasaan kita kepadanya. Jadi kita tidak perlu ragu ya. Dalam masa tertindas ya, kita walaupun kita kecewa ya, tapi kita tetap ada kerinduan untuk pertolongan Tuhan. Sehingga dikatakan jangan ragu dan jangan bimbang. Serahkan kepada Tuhan. Ya, curahkan semua apa yang mau kita inginkan. Tuhan Maha Besar dan Maha Pengasih. Persoalan saya adalah seperti ini. Kita curahkan semua persoalan itu. Nah, sehingga itulah adanya suatu permohonan dalam doa untuk mencurahkan segala isi hati kita pada saat kita mengalami kesulitan dan ditindas. Nah, dalam Mazmur ini kita melihat bagaimana Daud secara jujur ya mengungkapkan perasaan pada Tuhan. Dia secara jujur ya, mengungkapkan apa perasaannya kepada Tuhan. Dia sampaikan ya. Nah, kemudian dia menunjukkan bahwa berdoa bukan hanya tentang memohon, tetapi juga tentang berbagi beban dan keadilan. Jadi bukan hanya untuk memohon, tapi juga berbagi beban yang kita pikul ya, untuk keadilan. Maka Tuhan mengatakan, hai yang berbeban berat, marilah padaku, ikutlah aku yang berbeban berat, dan itu akan kuringankan yang dibebankan kepadamu. Jadi Tuhan bisa meringankan beban yang kita alami sepanjang kita memohon dan berbagi dengan Tuhan Allah. Nah, dalam ayat 1 dan 2 Daud bertanya, mengapa Tuhan terasa jauh? Dan hal ini mencerminkan pengalaman banyak orang yang merasa ditinggalkan ketika menghadapi kesulitan. Jadi seolah-olah Tuhan itu jauh. Dan pada saat kita mengalami kesulitan, kita ditinggalkan. Inilah perasaan daripada Daud ya, dalam ayat 1 dan 2. Nah, kemudian ini mengingatkan kita untuk selalu mengingat janji-janji Allah dan ya, mempercayakan hidup kita kepadanya bahkan di saat-saat sulit. Jadi mengingatkan kita untuk apa? Janji-janji dari Allah. Dan mempercayakan kepada kita apa yang kita hadapi. Hidup kita yang susah. Kita percayakan kepada Tuhan untuk mengambil beban-beban yang ada pada kita di saat-saat sulit. Nah, jadi kalau kita lihat daripada Mazmur pasal 13 ayat 1-6, kita lihat pertama-tama adalah sampai kapan
Tuhan melupakan saya. Itu ungkapan daripada Daud. Kemudian, sampai kapan saya harus menanggung ya, dan dikuasai musuh? Sampai kapan saya harus menanggung ya, beban dan dikuasai oleh musuh? Ini juga pertanyaan Daud. Nah, kemudian bagian yang ketiga, jawablah doaku, pulihkanlah kekuatanku, dan aku mengandalkan Tuhan. Jadi dalam bagian ketiga sudah dikatakan bahwa jawablah doaku, pulihkan kekuatanku, dan aku mengandalkan Tuhan. Jadi sudah benar-benar dia menyerahkan segalanya. Jawablah katanya kepada Tuhan. Kemudian terakhir di sini adalah harapan Tuhan akan memulihkan saya dan menyelamatkan saya sehingga aku memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi harapan Tuhan akan memulihkan Daud. Harapan saya, Tuhan akan memulihkan saya dan menyelamatkan saya sehingga aku memuji dan memuliakan Tuhan. Inilah Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6. Doa orang tertindas. Seolah-olah dia merasa jauh dari Tuhan, maka dia selalu menyampaikan dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan harapan Tuhan akan memulihkan dia dan menyelamatkan dia sehingga dia memuji dan memuliakan. Pertanyaan bagi kita, apakah identik atau relevan permasalahan ini kita alami saat ini? Bagaimana saat kita tertindas? Bukan main sedihnya ya. Susah kita mencari pertolongan. Cari sana, cari sini, tidak bisa. Tapi ada kalanya ya, seperti kemarin Paulus dikatakan bahwa duri dalam daging itu kadang-kadang Tuhan juga tidak mau menyembuhkan. Dibiarkan. Karena kalau itu disembuhkan dia bisa lupa. Tidak lagi mengingat Tuhan. Tapi kalau itu dibiarkan maka dia selalu berdoa kepada Tuhan. Jadi memang itu strategi Tuhan. Jadi apapun yang kita alami, kalau ada duri dalam daging kita yang tidak bisa kita selesaikan dengan baik, itu adalah suatu tanda supaya kita tetap mengingat dan memuji Tuhan. Jadi bukan duri dalam daging itu harus dihapuskan begitu saja, tidak. Seperti Paulus, tidak disembuhkan oleh Tuhan. Supaya Paulus tetap mengingat Tuhan dengan adanya duri dalam daging dia. Nah, ini pun bisa terjadi pada semua orang, pada kita. Bisa saja terjadi duri dalam daging, harusnya sepele untuk menyembuhkannya, tapi itu tidak disembuhkan. Kenapa? Sebab kalau itu sembuh, mungkin kita bisa lupa pada Tuhan. Tapi dengan adanya duri dalam daging itu, kita selalu setia kepada Tuhan, memuji dan memuliakan. Semoga firman hari ini menguatkan kita, dan juga tadi kesombongan dan keangkuhan itu bisa dipatahkan oleh Tuhan dengan menegur Raja Nebukadnezar. 7 tahun dia makan dengan binatang, makan rumput sama dengan lembu ya. Nah kemudian diganti oleh Raja Kores yang diberkati Tuhan sehingga dia bisa memberikan izin kepada Esra untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Babel pulang ke Yerusalem dan memberikan bekal kepada mereka yang berangkat dari Babel. Tetangga-tetangga memberikan emas, memberikan perak, pokoknya cukup dalam perjalanan. Bahkan domba-domba pun diberikan. Itulah perintah daripada Raja Kores. Nah kemudian pada terakhir ini 2 orang yang tertindas. Jadi 2 orang yang tertindas itu sangat muncul apabila dia tetap mengasihi dan memuliakan Tuhan.
Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan semoga firman ini membawa kita menjadi lebih meyakini bahwa Tuhanlah segala sumber kekuatan. Jadi kalau ada duri dalam daging kita yang tidak bisa kita sembuhkan, itu mengingatkan kita untuk selalu tunduk dan taat kepada Tuhan. Apabila duri itu telah kita sampaikan kepada Tuhan dan juga tidak sembuh-sembuh, udah kita nikmati bersama duri itu, dan itu membimbing kita untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.